Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom juga buat saudara-saudara kita yang mengikuti live streaming Facebook di rumah. Kita bersuka cita, kita bersyukur pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita dan penuh rasa syukur kita. Kita percaya dan kita mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya minta Bapak Peterson membawa kita dalam doa. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, untuk kami datang beribadah kepadamu. Satu hal yang kami rindukan, kami boleh menerima kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami boleh menerima berkat-Mu, yaitu kekuatan dan kemampuan, untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kalau Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini kiranya Engkau memberkati dan mengurapi mereka. Sehingga sungguh-sungguh apa yang mereka lakukan berasal daripada Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan boleh mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Curahkan roh pujian, penyembahan bagi kami. Roh yang mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Dan yang mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Setiap kuasa kegelapan roh jahat yang akan mengganggu jalannya ibadah kami, hati dan pikiran kami sehati, kami ikat patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami dan setiap kami boleh mengalami Tuhan di dalam ibadah ini. Sehingga kami dibangkitkan oleh Tuhan di dalam roh dan kebenaran-Mu. Sehingga setiap kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami siap untuk memulai jalannya ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu kami boleh ada di tempat ini. Kami ingin menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Layakkan kami untuk masuk lebih dalam lagi ya Tuhan, untuk menyembah-Mu di ruang maha kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Masuk
selalu ya Tuhan Yesus, untuk terus ada dalam pemandangan mata-Mu ya Bapa, agar kami layak menerima setiap janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Berkuasa, mulia, segala bangsa akan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Berkuasa, mulia, segala bangsa akan datang menyembah. Tuhan, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami merasakan lawatan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami pada saat ini ya Bapa. Dan Bapa, sebentar kami akan bersuka cita dan pujian penyembahan dan rasa syukur kami ya Bapa. Biarlah kami terus bersorak-sorai di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Siap bersuka cita? Haleluya. Pujilah nama Tuhan Yesus. Yesus baik, kamu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup
di dalam Tuhan. Iya, iya. Nyanyi glory hanya bagi-Mu ya Tuhan. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Serukan, hey, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey, serukan, hey, serukan Sang Raja. Oh, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pujian dan sukacita dengan rasa syukur kami ini terus kami panjatkan di dalam Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau sumber segala-galanya ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa. Kami dapat menerima kasih karunia-Mu ya Bapa di sepanjang hidup kami hingga saat ini ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, iman dan percaya kami terus mengandalkan Engkau ya Tuhan dalam setiap hal. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kau menjawab doaku pada waktu terbaikmu. Sebab telinga-Mu Tuhan tak kurang tajam untuk mendengar suara
Bapa, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang mengetahui ya Tuhan segala kerinduan kami ya Tuhan. Biarlah kerinduan kami ya Tuhan selaras dengan kerinduan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami ya Tuhan mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan Engkau tambahkan ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Kami bukan orang-orang ya Tuhan yang ingin selalu didengarkan ya Tuhan, tetapi kami juga mau mendengar ya Tuhan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, kami mau duduk diam ya Tuhan, tinggal tenang di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Mendengarkan suara-Mu, isi hati-Mu ya Tuhan. Berbicaralah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan yang kosong, yang tidak memiliki apa-apa ini ya Tuhan di hadapan-Mu. Penuhi dengan firman-Mu ya Tuhan, supaya dapat disampaikan kepada jemaat-Mu. Berikan kami semua ya Tuhan telinga seorang murid, hati seorang hamba untuk mendengarkan firman Tuhan. Segala pujian dan syukur hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, tadi dikatakan bahwa ya, segala yang kupinta dengan iman. Ya. Kita percaya kalau firman Tuhan katakan, seseorang yang mencari kerajaannya dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Dan pasti saya percaya, orang yang mencari kerajaan Tuhan, keinginannya pasti sama dengan keinginan Tuhan. Ya. Kenapa? Ya, doa orang benar besar kuasanya. Artinya doa orang benar itu pasti dijawab oleh Tuhan. Pasti dijawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena keinginan orang benar itu ya tidak akan bertentangan dengan keinginan Tuhan. Kalau doa orang benar bertentangan dengan keinginan Tuhan, itu berarti dia bukan orang yang benar. Karena itu dikatakan bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Karena dia sejalan selaras sepikiran dengan Tuhan. Makanya itu doanya pasti didengar oleh Tuhan, pasti akan dijawab. Tidak akan bertentangan ya, apa yang menjadi isi hati Tuhan dengan isi hatinya, kemauan Tuhan, keinginan Tuhan akan sama dengan keinginannya. Langsung saja firman Tuhan yang sudah disiapkan bagi kita pada hari ini yang Tuhan pesankan kepada kita di dalam Yoel 3 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang berkata baiklah yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini lanjutan di mana kita sedang merayakan hari Pantekosta, di mana Roh Kudus dicurahkan ya 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, ya 50 hari setelah kebangkitannya, ya. Jadi kita masih ini ya berbicara tentang Roh Kudus. Minggu yang lalu berbicara ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saksi. Saksi artinya kemarin kita udah belajar tentang martir, tentang martus, tentang syahid, ya, mati syahid. Ya. Saksi berbicara tentang bagaimana di dalam kehidupan kita, ya. Untuk orang yang menjadi saksi itu orang yang rela mati bagi Tuhan. Mematikan keinginan daging, mematikan keinginannya sendiri, mematikan keegoannya, mematikan segala kehendaknya pribadi. Orang yang menjadi saksi, orang yang menjadi martir, dia tidak memiliki keinginan untuk dirinya sendiri. Kalau dia bekerja dan dia diberkati, dia bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Kegagalan terbesar dan satu kesia-siaan orang yang berkata di dalam mulutnya, dia berkata dia percaya kepada Tuhan, tetapi kalau dia tidak menjadi saksi, itu adalah satu kegagalan. Gagal dia menjadi orang percaya, gagal dia menjadi orang Kristen, sia-sia dia menjadi orang percaya, sia-sia menjadi orang Kristen kalau hidupnya gagal menjadi saksi. Karena itu kita harus belajar di mana kehidupan kita itu hari lepas hari untuk menjadi saksi Tuhan. Kembali lagi arti saksi itu adalah martus atau martir atau syahid. Jadi kita harus belajar mati terhadap diri kita sendiri.
Mati terhadap keinginan kita. Kita menyerahkan segala keinginan kita, segala cita-cita kita, masa depan kita, kehendak kita itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri, tetapi semua untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin itu tidak karena kita ini manusia berdosa, hidup dalam daging yang bertahun-tahun dan benih dosa itu ada pada kita. Kita memang tidak bisa langsung sesuai dengan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi kita belajar ya memperbaharui hidup. Karena Tuhan mengatakan bahwa ketika orang percaya, dia diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa di sini ya artinya itu kemampuan untuk menjadi anak. Ya, memang bukan anak yang berarti yang darah daging yang dilahirkan seperti seorang perempuan melahirkan anak. Tetapi yang berbicara kamu diberikan kuasa, barang siapa percaya, kamu diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Itu sifat-sifat Allah. Anak itu berbicara sifat, berbicara kemampuan. Nah, Tuhan memberikan kemampuan kepada kita ya untuk menjadi martir ya. Makanya ketika Tuhan naik ke sorga, dia memberikan Roh Kudus kepada kita supaya kita ini menjadi saksi. Di sini di dalam Yoel, sebenarnya berbicara hari Pantekosta atau kepenuhan roh, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu menggenapi di dalam kitab Yoel juga bahwa orang dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir orang akan bernubuat ya. Orang akan berbahasa baru. Nah, itu digenapi pada Kisah Rasul 2 ya. Hari Pantekosta ya, hari di mana pencurahan Roh Kudus. Hari ini juga kita membaca di dalam Yoel 3 ayat 10. Tadi dikatakan bagian B, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan, amin. Katakan sebelah kiri kanannya, katakan, aku pahlawan. Haleluya. Kita adalah pahlawan Tuhan, amin. Harus jadi pahlawan Tuhan. Orang yang jadi pahlawan Tuhan itu adalah orang yang menjadi saksi Tuhan. Dikatakan orang yang tidak berdaya, orang yang merasa tidak mampu. Ya, pernah nggak kita umpamanya disuruh melayani Tuhan, aduh rasanya nggak bisa, rasanya nggak mampu, disuruh doa aja rasa nggak mampu, disuruh doa nggak mampu, ya, disuruh apa gitu ya, apalagi aduh nggak mampu, disuruh yang ini nggak bisa. Sekarang pada hari ini Tuhan mengatakan ya, orang yang tidak berdaya, orang yang merasa tidak mampu, ya, harus berkata aku ini pahlawan. Adapun kriteria pahlawan kita turun ke bawah. Jadi pahlawan itu adalah orang yang melakukan sesuatu yang berguna atau yang berjasa lebih daripada orang lain. Dia melakukan sesuatu yang berguna, yang berjasa, ya. Umpamanya pahlawan negara, dia berguna untuk negaranya, dia berjasa melakukan sesuatu lebih daripada orang lain, ya, untuk negaranya. Nah, kita ini adalah pahlawan-pahlawan Tuhan. Dipanggil menjadi pahlawan-pahlawan Kristus. Orang yang menjadi pahlawan negara aja tuh bangga loh. Anak cucunya tuh bangga. Umpamanya pahlawan Diponegoro. Kalau tahu itu ini siapa? Ini cucu Diponegoro, cucu cicitnya nggak tahu apa lagi sebutan di bawahnya itu tuh bangga, ya. Menjadi keturunan seorang pahlawan itu bangga. Terlebih lagi kalau kita ini menjadi pahlawan-pahlawan kerajaan sorga, itu pahlawan negara, pahlawan bangsa. Kalau kita menjadi pahlawan kerajaan sorga itu betapa seharusnya kita bangga. Dan anak cucu kita pun tentu akan merasa bangga dan bersuka cita. Ya. Tapi bukan masalah bangga dan bersuka cita, itu adalah keharusan bagi kita. Itu adalah panggilan setiap kita untuk menjadi pahlawan-pahlawannya Allah. Nah, tidak ada yang namanya peranan Roh Kudus. Perlu peranan Roh Kudus, penting dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus itulah memberikan kuasa, memberikan dinamis, memberikan kemampuan, ledakan, ya, untuk kita dapat melakukan sesuatu yang istimewa bagi kerajaan sorga. Ya. Hanya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus yang mendapat menjadi pahlawan-pahlawannya Allah. Hanya orang-orang Roh Kudus yang dapat membuat sejarah dalam kekristenan. Amin. Siapa yang rindu dipenuhi Roh Kudus? Ya. Kita semua harus rindu. Cari Tuhan. Roh Kudus memenuhi kepada orang-orang yang hatinya rindu kepadanya.
Orang-orang yang sungguh-sungguh. Ya, dan tanda orang dipenuhi Roh Kudus bukan sekedar salah satunya aja berbahasa roh itu, ya. Tetapi tandanya menjadi saksi, rela mati bagi Tuhan. Mulai dari mematikan keinginan diri sendiri, ego sendiri, ya. Keegoan kita, ya kita matikan. Jadi pahlawan itu seseorang yang berguna, ya. Berguna bagi pekerjaan Tuhan, ya. Saya katakan tadi di awal tadi bahwa kalau kita gagal menjadi saksi, kita gagal menjadi orang percaya. Karena syarat menjadi orang yang percaya, syarat orang yang menjadi pengikut Kristus itu ya tidak menyayangkannya nyawanya. Hanya orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya. Orang yang ego, orang yang mengasihi dirinya sendiri, yang cinta akan dirinya sendiri, ya dia tidak akan bisa menjadi pahlawan Tuhan. Orang yang jadi pahlawan itu tidak sayang akan nyawanya. Coba lanjut lagi. Nah, seorang pahlawan itu rela berkorban. Rela berkorban. Kalau pahlawan negara, ya pahlawan bangsa, dia rela berkorban. Apa yang dapat dilakukannya pokoknya asal merdeka lah bangsanya. Ya. Kalau kita menjadi pahlawan-pahlawan Allah ya, apapun dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Rela mengorbankan apapun, memberi hidup. Ya. Bukan sekadar rela berkorban itu memberi harta, tetapi lebih daripada memberi harta, tetapi memberi hidup. Kalau orang yang kaya ya, kalau orang itu banyak duitnya, ya banyak hartanya, semakin banyak hartanya semakin besar pemberiannya. Tapi itu semakin kecil nih nilainya. Kalau kita nih ya, ngasih uang umpamanya 100 juta, 10 juta, 20 juta, 100 juta itu besar ya. Tapi kalau orang yang punya uang miliaran, miliarder ya, orang yang sangat kaya ya, itu kecil semakin besar ya. Tetap semakin besar pemberiannya, tetapi sebenarnya semakin kecil baginya. Semakin mudah baginya. Kalau kita memberi 100 juta tuh banyak. Kalau mereka memberi 100 juta itu kecil aja. Ya. Jadi bukan masalah, kalau masalah korban itu pemberian yang sakit. Sakit satu pemberian yang sulit. Ya, itu korban. Ya. Rela berkorban. Tapi bukan berbicara masalah materi saja, lebih daripada materi. Memberi hidupnya. Bahkan rela kehilangannya nyawa, itu pahlawan. Makanya di dalam Yoel tadi dikatakan, orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Orang yang berkata, aku nggak bisa, nggak mampu. Ya, harus berkata, aku ini pahlawan. Tuhan yang akan memberikan kemampuan kepada kita. Ya, saudara, ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti menyertai. Firman Tuhan katakan, beritakanlah Injil. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Saudara ya, saya itu kalau mau saksikan cuman gak enak juga disaksikan di sini ya, live streaming lagi. Dan itu sangat kecil sekali dibanding dengan orang lain. Ya. Kalau kita ketika kita berjalan dengan Tuhan, apa yang kita tidak pikirkan, sesuatu yang sebenarnya kita tidak mampu, tetapi Tuhan memberi kemampuan. Percaya katakan amin? Tuhan memberi kemampuan ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara ya, kalau kita ini orang baik ya, kita jalan nih sama teman ya, dan kita ini lebih mampu daripada teman kita. Teman kita umpamanya haus, ya dia tidak membawa minum. Ya, kita tahu dia haus, pasti kita akan memberikan air minum. Itu hal yang kecil. Kita dengan teman kita, orang yang berjalan bersama-sama kita jalan sama kawan. Kita lihat, oh kayaknya keringatnya banyak nih, haus. Ayo kita mampir dulu, kita beli es dulu. Pasti itu orang baik. Nah, ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita, ya. Dan Tuhan akan mencukupi, ya. Percaya saja, jangan tinggalkan Tuhan. Mari berjalan dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Tidak meninggalkan Tuhan itu bukan sekedar tidak meninggalkan ibadah. Tidak meninggalkan Tuhan itu tetapi terus lakukan firman. Terus lakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Beritakan Injil, beritakan kabar baik, cari jiwa-jiwa yang terhilang.
hilang, ya. Lakukan yang terbaik, perhatikan apa yang menjadi kebutuhan di dalam pekerjaan Tuhan, ya. Tuhan pasti akan memampukan setiap kita. Kemudian seorang pahlawan pasti memiliki integritas atau ketetapan hati. Seorang pahlawan itu enggak ada yang mendua hati, ya. Nanti lihat ke kiri, ingin ke sana, lihat ke sini, ingin ke sini, lihat ke situ, ingin ke sini. Enggak. Seorang pahlawan dia memiliki integritas akan tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, di dalam kita melayani, ya, itu harus punya yang namanya ketetapan dan keteguhan hati. Ya. Contoh saja, seorang pelayan mimbar, ya, dia hidupnya sudah sebenarnya bukan sekedar pelayan mimbar, semua kita hamba Tuhan. Hidup kita tidak boleh lagi suka-suka sendiri. Saudara, kalau kami ya, kadang-kadang kalau kita mau jalan kemana, mikir, aduh kita banyak tanggung jawab, banyak pekerjaan. Walaupun sekarang kan ada umpamanya gembala A, gembala B, koordinator A, koordinator B yang sudah melaksanakan. Tapi tetap saja kita harus perhatikan, gak bisa lengah. Kadang-kadang ada keterbatasan yang membuat mungkin salah satu rekan pelayanan kita agak lalai atau bagaimana, kita yang selalu mengingatkan. Kita tidak bisa lagi seenaknya mau jalan-jalan suka-suka kita. Kalau hari Minggu, mungkin orang-orang lain bisa jalan, bisa absen dulu. Kalau kita enggak, kalau kita orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita pasti akan mengutamakan Tuhan. Terkecuali yang sesuatu sangat urgen. Saya saksikan ya, kakak saya meninggal, ya. Orang tua saya udah enggak ada lagi, ya. Jadi yang saya maksud adalah tinggal kakak saya ini adalah orang yang paling berarti di dalam kehidupan saya itu, ya. Meninggal dunia, mau dikubur. Saya enggak tinggalkan ibadah lalu berkata, saya cari pendeta lain aja untuk melayani di sini. Saya mau melayat kakak saya di Banjar karena dia mau dikubur. Saya tidak katakan seperti itu. Selesaikan dulu tugas kita. Selesaikan dulu pelayanan. Justru mereka yang nunggu kita. Dan yang terjadi waktu itu sedikit saya cerita ya. Karena nunggu kami ya, sudah kesorean sekali. Ya karena kan harus 4 jam perjalanan. Ya, kesorean sekali, hujan lebat. Saya sungguh merasa bersalah. Ya, ada perasaan bersalah secara manusia dengan keluarga besar. Ya, hujan sangat lebat, saya katakan itu mulai banjir. Ya, sedangkan penguburannya di Banjarbaru. Ya. Saya merasa bersalah, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong supaya hujan ini berhenti. Beberapa saat hujan tidak berhenti. Tuhan tolong nih supaya enggak banjir. Ternyata hujan itu enggak sampai ke tempat yang kami akan kubur Banjarbaru ya. Tidak sampai ke kota itu ya. Hanya sedikit saja, hanya sebagian saja. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tapi di sini saya mau ngasih contoh, mengasih teladan. Kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, utamakan Tuhan terlebih dahulu. Jangan mendua hati, harus berintegritas. Kalau saya persilahkan seorang hamba Tuhan melayani di sini, ya. Kalau saya menunjuk gembala-gembala Komsel, gembala A, gembala B, bukan karena saya ingin melepaskan tanggung jawab. Tetapi kita adalah tubuh Kristus untuk saling melengkapi. Harus dilengkapi 5 jawatan, ada penginjil. Makanya hamba Tuhan juga sering saya persilahkan ke sini. Bukan karena ingin melepaskan tanggung jawab. Jadi jangan berkata, tante kerjaannya apa? Tidak, ya. Saya perhatikan semuanya A, B, C. Kalau ada yang mungkin sakit, karena sakitkah jadi lengah di dalam penjadwalan, saya perhatikan ya semua itu. Jadi kalau kita ingin menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan, memiliki integritas dan ketetapan hati, kita tidak bisa mendua hati. Dalam melayani Tuhan, dalam menjadi pahlawan Tuhan, kita tidak bisa mendua hati. Pekerjaan Tuhan itu banyak. Tetapi kita harus tahu yang mana menjadi tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Dulu saya sebelum menggembalakan, saya itu bergereja di satu gereja yang besar. AC-nya nyaman. Ya. Entertainment-nya enak. Ya. Tamu-tamunya enak. Song leader-nya, singer, pokoknya sound system-nya nyaman. Ya. Kita datang tidak ada beban. Artinya sudah kita lenggang kangkung aja, mau terlambat mau apa, pokoknya kita duduk manis, kemudian kita nikmati puji-pujian, ya, kita nikmati firman Tuhan, senang.
Ketika Tuhan panggil untuk menggembalakan, ada rasa daging itu, rasa sedih meninggalkan kenyamanan itu. Tapi kita harus tahu ya, yang mana yang menjadi panggilan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melayani Tuhan bukan mencari yang nyaman dan tidak bisa mendua kaki. Memang di sini pekerjaan Tuhan, yang di situ pekerjaan Tuhan. Tetapi yang mana yang menjadi tanggung jawab kita yang Tuhan kasih, ya. Orang yang mendua hati tidak mendapat apa-apa di dalam kehidupannya. Orang yang mendua hati tidak mendapat apa-apa. Siapa yang kita layani? Kalau kita melayani Tuhan, kita tahu kita mengerjakan itu bukan untuk kesenangan kita. Kalau kita melayani Tuhan, kalau kita mengerjakan itu bukan untuk kepentingan kita. Atau kita mencari keuntungan. Keuntungan itu banyak. Keuntungan materi, keuntungan jabatan, keuntungan mahkota, keuntungan banyak hal. Ya, keuntungan kepuasan, ya. Kalau kita melayani Tuhan, melayani dengan ketulusan, ya, dengan integritas dan ketetapan hati, bukan karena untuk menyenangkan diri sendiri, ya. Kalau kita masih melayani, mendua hati, ya, ke sana ke sini, ini pelayanan juga ke sana. Nanti yang di sini lagi menjawab, maaf, ya, karena kami lagi melayani di sini. Waduh, itu bukan melayani. Orang yang demikian hanya untuk memuaskan hasratnya saja. Bukan untuk memuaskan hasratnya Tuhan. Orang yang ingin memuaskan hasratnya Tuhan rela mengorbankan dirinya. Tidak mencari keuntungan. Memiliki integritas atau ketetapan hati. Lanjut lagi. 1 Korintus 16 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat. Ya, seorang pahlawan harus berdiri teguh. Ya, kenapa berdiri teguh? Ya, artinya yang berdiri teguh itu bukan saja kakinya yang berdiri, tapi jiwanya berketetapan. Jangan lemah. Ya, ketika kita masuk di dalam pelayanan, melayani Tuhan. Baik dalam penyembahan, dalam doa kita, dalam segala hal, ya, itu ada tantangannya, ya. Ada tantangan ketika kita mengiring Tuhan. Ada tantangan ketika kita mau mengejar kekudusan di dalam Tuhan. Ada godaan, ada cobaan, berdirilah teguh. Ada tantangan, ya. Kadang-kadang tantangan itu mendera kita. Seorang yang menjadi pahlawan bisa saja dia kalau zaman dulu, ya, ada pedang, mungkin dia tergores luka. Kalau sekarang ya main tembak-tembakan. Bisa aja kena peluru, ya, atau kena pecahan granat, ya. Nah, kalau kita di dalam Tuhan, mungkin saja ada sesuatu hal yang melukai perasaan kita. Ada saja mungkin yang melukai jiwa kita di dalam kita melayani Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita beribadah kepada Tuhan. Ada dua hal orang terluka itu. Bisa orang terluka karena memang orang itu punya sifat yang suka melukai. Ya. Mulutnya pedas, ketus, ya, tajam. Sehingga kalau kita dekat sama orang itu, dekat sedikit itu terluka. Ya. Mau tidak mau. Atau memang kitanya yang sensitif. Ya. Kalau orang yang sensitif, kalau kita sensitif berarti kita belum dewasa di dalam Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang bisa mengelola perasaan kita. Ya. Tidak kekanak-kanakan, tidak cepat undur, tidak lemah, tetapi biarlah kuat. Makanya dikatakan berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, dalam kebenaran. Nah, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat. Ya, siapa di sini yang nggak pernah terluka? Ya, dengan orang lain. Ada yang tidak pernah terluka? Siapa yang pernah terlukai? Ada yang pernah terluka? Biasa itu karena kita daging nih perasaan, ya. Tapi kita adalah orang-orang yang didewasakan oleh Tuhan. Ya, kita tidak simpan sampah di dalam kehidupan kita. Roh Kudus tidak tinggal di bak sampah. Tetapi Roh Allah tinggal di dalam baitnya yang kudus, ya. Kudus, suci, tidak bercela. Gak gampang loh, saya juga orang yang bisa terluka. Saya bisa yang sakit hati, bisa teringat-ingat.
Bahkan maaf kata, saya buka rahasia, saya itu 10 tahun ya, orang mengatakan sesuatu yang kurang pas walaupun waktu 10 atau 15 tahun yang lalu ya, saya seperti tidak bereaksi dengan kata-kata orang itu, tapi saya bisa ingat dan bisa sampai sekarang. Tapi kita nggak boleh simpan, tapi itu bisa terekam. Saudara, ketika kita melukai orang lain ya, itu seperti paku yang ditancapkan di kayu. Kalau kita melukai orang atau melakukan segala sesuatu kasar sama orang sama orang, itu seperti kita menancapkan paku di kayu atau di tembok. Kemudian kita mencabut paku itu, mencabut kesalahan kita itu ya, minta maaf atau bagaimana. Kira-kira bekas pakunya itu masih ada enggak? Masih ada lukanya. Tapi kita enggak mau. Firman Tuhan katakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau Roh Kudus jamah hati kita, Tuhan akan sembuhkan segala luka hati kita, segala kepahitan kita. Tetapi kadang-kadang kenyataannya tidak segampang itu. Tapi hanya saja tetaplah lakukan kebaikan. Tuhan mau supaya kita menjadi saksi dan menjadi terang. Makanya berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat. Jadilah pahlawan-pahlawan Tuhan. Lakukan apa yang baik ya. Yang istimewa bagi pekerjaan Tuhan. Bukan sekedar yang baik, yang istimewa seorang pahlawan itu melakukan yang istimewa. Yang tidak hitung-hitungan. Ya, hitung-hitungan, aduh doa terus, umpamanya aduh komsel terus, aduh ini terus. Tidak ada kata aduh ya. Seorang pahlawan tidak seperti itu. Dia maju terus di dalam Tuhan. Lanjut lagi. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. 1, 2, 3 kita baca. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Nah, ayat yang selanjutnya kita baca lagi. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Pertama adalah keharusan kita memberitakan Injil. Ya. Kedua adalah celaka bila aku tidak memberitakannya. Bila aku tidak menceritakannya. Saya ya kalau ada pelayanan, ada alasan-alasan tertentu yang kadang-kadang saya tidak bisa kerjakan. Saya gelisah loh. Tidak nyaman. Saya lebih daripada merasa berhutang yang tidak bayar. Ya. Ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang terderak. Ya, ada sesuatu cambuk kalau sampai saya itu tidak dapat melayani Tuhan. Makanya dalam masa pandemi ini ya, kadang-kadang ada orang yang sakit umpamanya. Sedangkan ini kan masa-masa virus yang sedemikian jahat ini. Kadang-kadang ada orang umpamanya yang minta dilayani. Kemudian saya terpaksa kita harus paham. Nah, dalam masa pandemi ini kita punya etika baru. Terpaksa situasi kondisi kita memiliki yang namanya etika baru. Kalau kita sakit, lebih baik kita berdoa sendiri kepada Tuhan. Lebih baik kita mengisolasi diri. Kalau ada tanda-tanda kita memang memiliki kemungkinan kita mengalami virus corona ini, COVID-19 ini, lebih baik kita mengisolasi diri kita ya. Bukan berarti kalau sebutan orang mengucilkan kita, itu seakan-akan kita menyalahkan orang lain, ya. Tetapi kita harus paham, ya, bahwa aku ini bisa mencelakakan orang lain. Nah, dalam hal demikian, ya, saya harap kita paham. Kita jangan meminta orang lain datang ke tempat kita. Ya. Sekali lagi, sering kita mengucapkan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Kita berdoa sendiri kepada Tuhan, ya. Dekatkan diri kita sendiri, ya. Kita tidak tergantung kepada orang lain. Iman kita, kekuatan kita tidak tergantung kepada orang lain. Nah, jadi etika baru sebenarnya yang kadang-kadang jemaat atau orang percaya itu tidak pahami. Dia sakit, dia demam, atau dia mengalami sesuatu yang tanda-tanda atau ya sesuatu yang mencurigakan baik dari rumah sakit atau dari mana, dari diri kita sendiri, ya. Tanda-tanda kita sakit, terus kita panggil teman-teman kita untuk mendoakan gitu ya. Nah, itu sesuatu yang baik. Itu sesuatu yang menyulitkan bagi hamba-hamba Tuhan kadang-kadang itu, ya. Menyulitkan bagi kami. Karena apa? Satu panggilan kita tidak bisa menolak pelayanan. Itu panggilan jiwa.
Tapi ada hal yang lain di dalam masa pandemi ini. Kita harus pahami ya. Hanya satu hal yang ingin saya tanamkan, tetaplah kita hidup di dalam kebenaran. Artinya hidup di dalam kebenaran seperti yang saya maksud adalah jangan kita menggantungkan sesuatu kepada manusia. Ya. Jangan kita menghakimi orang. Artinya umpamanya ini kok gitu gini-gini. Jangan. Kita harus dewasa di dalam Tuhan. Paham benar. Nah kembali lagi di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 ini. Ya, bahwa itu kalau dalam pemberitaan Injil kita itu semua diwajibkan untuk itu. Sebab itu adalah keharusan bagi kita kalau kita memberitakan Injil. Ya. Seakan-akan berita ini adalah berita yang usang. Walaupun berita ini dikatakan usang, tetapi berita ini adalah memang harus kita kerjakan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena Paulus mengatakan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya. Harus punya hati seorang yang kuat di dalam Tuhan. Lanjut lagi. Efesus 6 ayat 10. Dan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, hendaklah kita semua kuat. Jangan mudah goyah, jangan mudah kecewa, jangan mudah menghakimi, jangan mudah undur, jangan mudah kita tergoda. Ya. Oh jadi banyak hal godaan di dalam kehidupan kita. Godaan yang jahat, ya, atau godaan yang seakan-akan baik. Ya. Ayo ini kita pelayanan sini, umpamanya disuruh pelayanan. Ayo kita pelayanan dari umpamanya ikut acara dari pagi sampai tengah malam, gak henti-hentinya, keluarga gak diurus. Nah, kita harus dewasa dalam Tuhan. Ya. Hamba-hamba Tuhan juga, kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus juga punya hikmat. Jangan sampai alasan rohani hanya untuk memuaskan keinginan diri sendiri, tetapi merusak rumah tangga orang. Amin. Merusak kehidupan rumah tangga seakan-akan untuk Tuhan. Padahal untuk kepuasan orang-orang tertentu saja. Ya, tidak. Hal-hal yang dibalut seakan-akan baik. Ya. Kemudian ada memang kalau sekali-sekali acara-acara tertentu boleh. Kalau tidak. Makanya kita juga ya kalau ibu tidak sebutkan namanya, suaminya datang dari jauh, ya yang sudah berlama-lama tidak, pas kita komsel izin, gimana lah datang nggak? Nggak usah datang, urus dulu suamimu ya layani dia dengan baik, itu pelayanan. Ya. Lain kalau kita kumpul satu kota serumah, haur ngurus suami, nggak pelayanan, nggak ibadah, nggak ngapa-ngapain, itu namanya memberhalakan keluarga lagi. Ya. Jadi kita harus dewasa di dalam Tuhan, tahu apa yang harus kita kerjakan. Lanjut lagi, jangan mudah kecewa, jangan mudah putus asa. Ya. Seorang pahlawan itu tidak akan mudah kecewa. Matius 24 ayat 42. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jagalah, kita tidak tahu kapan Tuhan kita datang. Tetapi biarlah hidup kita ini berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya. Lakukan hal yang istimewa, lakukan hal yang baik di dalam Tuhan. Jadi saksi Tuhan. Ya. Jangan lari dari panggilan, jangan mendua hati, tetap berintegritas. Ya. Tetaplah kuat, teguh di dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Ya. Biarlah kita menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Hidup di dalam pujian, hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan, hidup di dalam kesetiaan kepadanya. Mari kita tundukkan kepala. Puji nama Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kami menjadi pahlawan-pahlawan-Mu ya Tuhan yang mengasihi Engkau. Yang menyerahkan seluruh kehidupan kami, yang mengasihi Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Iralama syikarala. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya. Oh.
sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita bangkit berdiri. Glory Yesus Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Tuhan yang memiliki rencana ya Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau punya rencana bahwa setiap kami menjadi pahlawan-pahlawan di mata-Mu ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami ya Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan makanan kami ya Tuhan melakukan kehendak-Mu ya Tuhan dan menyelesaikan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Jamah hati kami ya Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang dewasa yang tangguh ya Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam persembahan syukur kita. Saya minta Ibu Meltin membawa kita dalam doa persembahan. Ibu Meltin. Terima kasih, kita mau terima kasih Tuhan atas kasih kebaikan-Mu Tuhan, di mana Tuhan kami sudah dapat mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan buat kami semuanya ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Sebelum kami memberikannya Tuhan, mari Engkau kuduskan Tuhan, sehingga kami dapat boleh memberi dengan sukacita kami untuk digunakan bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Haleluya, amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita.
dalam doa syafaat. Saya minta Ibu Ursiani membawa kita dalam doa syafaat. Marilah kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Bapa yang hidup, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu bersatu hati memuji, memulakan, meninggikan, mengagungkan namamu saja dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan bangsa, negara, tanah air kami, negeri kami tercinta Republik Indonesia ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau melawat presiden, wakil presiden kami, bahkan kinerjanya, jajaran susunan kabinetnya ya Tuhan, dari tertinggi sampai terendah Tuhan, baik MPR, DPR, bupati, lurah, camat, RT, RW, bahkan yang lainnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memberikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bangsa, negara, tanah air kami tercinta ini hanya ke dalam tangan Bapa yang Maha Mengasihi. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan provinsi kami Kalimantan Tengah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Baik gubernur, wakil gubernur, bahkan Tuhan jajarannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dari tertinggi sampai terendahnya Tuhan. Biar Engkau memberikan mereka roh hikmat, roh yang takut akan Tuhan, sehingga Tuhan kota ini Tuhan mereka bawa di dalam nama-Mu ya Bapa, yaitu kota yang selalu meninggikan, mengagungkan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kota kami ini ke dalam tangan Bapa. Bapa di surga, kami juga menyerahkan Tuhan orang-orang sakit yang saat ini berada di rumah sakit. Baik mereka yang berada di rumah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Anak yatim, piatu, janda, duda, orang-orang berkekurangan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang mengetahui, Allah yang maha tahu apa yang ada saat ini mereka alami Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Bapa yang Maha Mengasihi. Terima kasih Tuhan. Juga pada pagi hari ini Tuhan, kami juga menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan, baik yang tidak dapat hadir maupun yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, mata-Mu Tuhan melihat, mendengar ya Bapa, seruan dan doa kami dimanapun kami berada. Namun satu hal yang kami rindukan Tuhan, kami ingin meninggikan nama Tuhan saja. Oleh karena itu pada pagi hari ini Tuhan kami datang menggenapi daripada apa yang Engkau berikan bagi kami, yaitu Tuhan datang ke rumah bait-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan jemaat Tuhan terkasih ini Tuhan pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Juga Tuhan hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan ibadah pada pagi hari ini, yang mengambil bagian dalam pekerjaan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka Tuhan, berikan mereka berkat, berikan mereka pertolongan Tuhan. Karena Engkau Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam mereka Tuhan, bahkan apa yang mereka lakukan Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa kami di saat ini Tuhan. Inilah hati kami ya Bapa. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kami ingin merindukan, meninggikan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Doa yang lahir dari iman kami percaya kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita masuk pada penghujung ibadah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kaulah sukacita, Kaulah pengharapan, Kaulah kekuatan dan sumber kehidupan. Dengan iman kami percaya Roh Kudus-Mu akan selalu menuntun langkah kehidupan kami, agar kami dilayakkan untuk menerima janji-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Yesus
Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada Allah lain yang kami sembah ya Tuhan, terkecuali Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Tuhan yang memperhatikan setiap kami ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Engkau juga memberkati ya Tuhan saat ini hamba-Hambamu ya Tuhan. Atau anak-anakmu yang tidak dapat beribadah ya Tuhan di rumah mereka ya Tuhan. Tetapi mengikuti live streaming ya Tuhan. Engkau memberkati mereka semua ya Tuhan. Kami juga berdoa pada kesempatan ini ya Tuhan untuk Ibu Cynthia ya Tuhan. Yang dalam pergumulan pekerjaannya ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan apa yang menjadi cita-cita dan anugerahnya ya Tuhan. Tuhan memberkatinya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Engkau yang mengetahui segala kebutuhannya ya Tuhan. Engkau juga memberkati ya Tuhan setiap cita-cita ya Tuhan. Jemaat Tuhan yang lain ya Tuhan. Segala rencananya ya Tuhan. Biarlah selaras dan seiring dengan Tuhan. Bapa di sorga, sebelum kami pulang ya Tuhan ke rumah kami masing-masing. Kami akan menadahkan tangan kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Demikianlah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai hidup kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan semua, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat siang.